Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pembacaan Nats Alkitab buat kita di pagi hari ini tertulis di Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan analogi yang bersifat sistematik. Ketika dia menjelaskan salah satu yang telah diterima seorang tokoh di perjanjian lama, ternyata penerimaan akan janji itu bukan menyakup seluruhnya, tetapi mencakup seorang. Ketika Allah mendirikan perjanjian itu perihal tentang keturunan Abraham, ternyata itu mengacu kepada Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus memberikan penekanan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa ketika seseorang telah menerima hukum Taurat, itu adalah penuntun kepada dia yang akan segera datang. Itulah janji itu. Meskipun dia datang 430 tahun setelah janji itu disampaikan, tetapi itu tidak mematahkan tentang kedatangannya, yaitu Kristus yang lahir. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham menjadi tokoh yang mewakili dari perjanjian lama, dan Yesuslah yang menggenapi itu di dalam perjanjian baru. Sehingga hukum Taurat adalah penuntun kepada dia yang akan datang. Kita semuanya tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Artinya apa? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai penggenapan akan janji itu, ternyata kita juga disebut sebagai anak-anak Abraham karena janji itu disampaikan kepada dia, dan yang menerima janji itu akan menjadi keturunannya, dan kita menjadi keturunan Abraham. Dan ketika kita telah menjadi keturunan Abraham, kita berhak menerima janji itu di dalam iman yang benar dan sempurna, yakni di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji itu yang telah dinubuatkan di perjanjian lama telah datang, dan dialah Yesus Kristus. Sehingga jangan lagi ada penambahan, baik pengertian yang lahiriah, karena segala sesuatunya telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus telah mengangkat derajat hukum Taurat itu dalam posisi yang tertinggi. Ini menjadi kajian moral tertinggi bagi kita, sehingga tidak menjadi pengertian yang subjektivitas, tetapi menjadi sesuatu yang bersifat objektif. Sehingga ketakutan manusia tentang hal yang subjektif dapat teratasi dalam hal yang bersifat objektif. Artinya apa? Kita dapat melakukan dan melampaui menjalani segala sesuatunya dengan melihat cermin hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menggenapinya, dan hanya dialah yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Sehingga benar ucapan seorang bapak gerejawi yang bernama Agustinus, hanya ada satu anak Allah yang tidak berdosa, tetapi Allah memiliki anak satu pun tidak pernah luput dari segala penderitaan. Jika saudara adalah anak-anak Allah, saudara tidak akan menghindari penderitaan, tetapi akan hidup untuk memenangkannya. Segala sesuatu telah dimenangkan dalam Kristus, sehingga benar kita bersyukur di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah menuntun kami, memelihara kami, dan memberikan kami janji yang telah ditunggu-tunggu oleh para pendahulu kami. Tuhan,
kiranya Engkau menuntun kami, sehingga kami benar sebagai anak-anak-Mu yang memelihara dengan benar hidup di dalam kekudusan itu. Terima pujian kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.